Guys, pinnya gimana guys? Sahid, Sahid, tolong bantuin pin dong. Halo semuanya. Pinnya dong. Gimana caranya? Pinnya. Oh gini nih. Pinnya dong. Nah itu udah pin kan? Belum ya. Halo, malam semuanya. Sebentar ya. Oke, udah. Oke. Udah. Oke. Halo semuanya, apa kabar? Saya Nurul, PR dari Bioderma Indonesia. As usual kita akan melakukan live bareng. Hari ini kita akan live bareng dengan Dr. Lithia dari Senopati Skin Center. Beliau adalah dokter kulit dan kelamin. Kita lagi nunggu request dari Dr. Lithia. Ya, sebentar lagi. Oke. Tema hari ini adalah beradaptasi dalam menyambut the new normal gitu kan ya. Hai dok, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat malam. Malam. Jadi teman-teman, ini kita udah bergabung dengan Dr. Lithia, dermatologis dari Senopati Skin Center ya dok ya? Iya, halo semua. Hai, gimana dok? Ini udah kembali beraktivitas seperti biasa atau masih work from home dok? Sudah work from clinic. Work from clinic, jadi udah back to normal lah ya dok ya, somehow. Hampir normal, jadi untuk klinik sendiri jam bukanya belum full Mbak Nurul, masih dibatasi ya. Pasien juga dengan perjanjian, diatur jamnya supaya nggak numpuk di ruang tunggu. Iya. Sesuai dengan protokol kesehatan COVID lah ya dok ya? Iya, tentu. Iya. Malam hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana kita beradaptasi dalam menyambut the new normal. Jadi kan the new normal ini bukan cuma kita aja yang harus beradaptasi dengan protokol kesehatan, di mana kita harus mencuci tangan, pakai masker, atau menggunakan hand sanitizer, terus menjaga jarak. Tapi kita juga, kita baru tahu nih bahwa kulit itu juga terus beradaptasi ya dok dengan lingkungannya. Iya, betul. Jadi itu yang akan kita bahas ya, gimana kulit bisa beradaptasi dalam the new normal ini. Yang sebelumnya misalnya kita selalu work from home atau school from home, sekarang kita udah mulai beraktivitas keluar gitu ya, kembali ke office gitu. Ya. Nah, kemarin itu kita mengadakan beberapa polling ke followers kita, Dok. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Bioderma Indonesia. Salah satunya aku baca dulu ya, Dok ya. Tips bagi kita yang mulai work from office gitu ya dok ya, agar kulit dapat beradaptasi dengan baik dan nggak kaget gitu, karena kan yang tadinya misalnya di rumah kulit baik-baik aja, nggak harus kena sinar matahari, debu, polutan, nggak harus sering-sering pakai make up. Nah sekarang harus kembali terpapar dengan sinar matahari, debu, polutan, dan harus pakai make up plus pakai masker. Tips apa sih dok yang bisa di-share ke teman-teman Bioderma dok? Ya, mungkin pertama gini ya, waktu pada di rumah, ini tipenya ada yang beda-beda nih. Ada yang begitu di rumah, oke, perawatan kulit dengan sangat holistik, semua dikerjain supaya kulitnya bagus, karena biasanya kerja nggak sempat ngerawat. Ada juga yang, ya cuma di rumah aja, nggak ketemu siapa-siapa, males merawat kulit, gitu. Atau mungkin yang biasa ke dokter kulit, obatnya udah habis, gitu, nggak bisa beli, atau males pergi, males beli, gitu, jadi nggak dirawat. Ada juga yang tipe eksperimental, semua dicoba, mumpung nggak ketemu siapa-siapa, coba berbagai produk yang selama ini pengen dicoba gitu. Nah, begitu masuk, tentunya ada perubahan lagi nih. Yang tadinya rajin, mungkin setelah masuk, karena udah aktivitas, jadi kurang waktunya untuk merawat muka. Untuk yang tipe seperti itu, coba perawatan mukanya dipertahankan. Jadi, dengan kita new normal, tentunya kita jadi lebih terekspos seperti tadi Mbak Nurul bilang ya, kena polusi, kena matahari, jadi tentunya harus lebih dirawat dibanding kalau kita di rumah aja, gitu kan. Jadi membersihkan wajahnya harus lebih sering. Biasanya nih rata-rata kalau saya tanya orang cuci muka berapa kali sehari, ada yang 2 kali sehari, malah ada yang sekali sehari, cuman pagi doang. Jadi sebelum tidur dia nggak cuci muka tuh. Nah, dengan kondisi iklim kita seperti ini, dengan polusi, saya menyarankan cuci muka dilakukan 3 kali sehari. Jadi seandainya nih sudah kerja,
biasain aja bawa sabun bisa taruh di botol kecil. Jadi pada saat siang hari jam lunch hour gitu ya, sesudah makan siang bisa dibersihkan mukanya. Karena selain polusi juga sekarang kan ditambah juga dengan penggunaan masker. Masker, betul. Ya kan, penggunaan masker mau tidak mau pasti menutup gitu. Kulit kita lebih sulit untuk melakukan pertukaran udara kan. Kemudian juga lebih lembab, lebih berkeringat gitu yang dapat menimbulkan masalah kulit. Jadi cuci muka harus rajin. Kemudian perawatan juga yang sudah baik dilanjutkan. Yang biasa perawatan mungkin pakai krim malam itu dilanjutkan. Kemudian untuk yang tipe malas yang nggak pakai perawatan selama di rumah, ayo semangat ditingkatkan. Harus kece kalau kembali kerja kan, gitu. Dan untuk yang biasa kerjanya pakai make up full, mungkin bisa dibatasi karena salah satu penyebab masalah setelah sekarang pakai masker banyak tuh yang di daerah kena masker jerawatan. Gitu. Karena ada yang karena ada yang pakai make up full, menutup kulit, menutup pori-pori, ditambah pakai masker juga gitu. Sekarang mungkin itu bisa dikurangin. Oh, ini juga ketutup kan, paling nggak bisa make up mata yang ditonjolkan gitu, karena yang kelihatan kan itu. Kemudian yang suka eksperimen, stop dulu deh. Mungkin kalau di rumah pas eksperimen tidak ada faktor-faktor luar yang mempengaruhi, itu tidak ada masalah. Tapi takutnya begitu aktivitas lagi, kena debu jalanan, kena AC di kantor mungkin, kena ultraviolet dan lain-lain, bisa jadi bermasalah gitu. Jadi mungkin sekarang dengan kegiatan yang kembali ke rutinitas, perawatan juga kalau yang sudah baik kembali ke rutinitas sebelumnya. Tetap yang belum baik ya diperbaiki. Iya. I see. Kalau tadi Dokter Lydia bilang membersihkan mukanya harus lebih rajin gitu. Kalau tadinya misalnya 2 kali sehari, kalau bisa sekarang 3 kali sehari gitu kan ya. Dan tetap melakukan perawatan-perawatan lainnya gitu ya, tetap dipertahankan. Tapi ada beberapa case nih Dok, kalau misalnya kulit kita itu sensitif gitu ya. Kan sebenarnya kalau makin sering cuci muka, apakah nanti kulitnya jadi makin sensitif atau sebenarnya nggak apa-apa gitu? Sebenarnya nggak apa-apa. Jadi gini, kita cuci muka tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran, minyak, atau keringat yang menumpuk di permukaan kulit. Yang kalau kita lihat di negara tropis seperti ini, kemungkinan siang tuh udah numpuk deh. Tapi dengan kulit sensitif, bisa dipilih sabun yang memang formulanya itu ditujukan untuk kulit yang sensitif. Jadi pada saat cuci muka tidak menjadi lebih kering, tidak mencuci lapisan lemak yang ada di kulit yang tujuannya untuk melindungi kulit. Gitu. Atau mungkin ada tips penggunaan cleanser misalnya Dok, I don't know ya Dok, apakah harus better menggunakan yang water based cleanser atau justru yang oil based cleanser gitu Dok, ada nggak preference yang better dilakukan gitu? Kalau untuk pemilihan cleansernya, kita harus lihat kondisi kulit. Untuk gampangnya nih, biasanya produsen termasuk Bioderma ya pasti sudah bikin mudah nih buat konsumen. Jadi ini adalah pembersih untuk kulit berminyak, ini untuk normal, ini untuk sensitif. Jadi disesuaikan aja. Biasanya untuk yang kulit berminyak itu efektif untuk membersihkan minyak yang ada di permukaan, bukan mencegah produksi minyak ya. Produksi minyak tetap sama, tapi sabun itu hanya membersihkan minyak yang sudah diproduksi. Tapi biasanya untuk kulit sensitif, sabun seperti ini bisa bersifat terlalu mengeringkan sehingga justru bersisi, kering, mungkin agak perih. Jadi dia bisa memilih sabun yang untuk kulit sensitif yang formulanya lebih ringan. Jadi memang penggunaan cleanser itu disesuaikan dengan jenis kulit masing-masing ya Dok ya. Itu yang penting ya Dok ya, kuncinya. Iya. Oke, Garit. Kita ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Dok. Sebentar Dok, aku tanya dari atas. Oke, ini ada pertanyaan dari Amanda Detia Dok. Dok, kalau kulit atopik dermatitis, tipsnya supaya aman pakai masker gimana Dok? Karena kan sensitif juga ya atopik itu ya Dok ya?
Untuk yang atopic dermatitis memang butuh perhatian khusus ya. Jadi untuk pemilihan maskernya sendiri juga harus betul. Gitu. Disarankan untuk penggunaan masker sehari-hari itu bahan yang lembut, tidak mengiritasi kulit. Bisa dipilih yang bahannya katun. Yang bahan katun, lembut gitu ya. Terus perhatikan juga penggunaannya berapa lama. Kalau misalnya lama gitu ya, yang sudah masker dipakai ini sekitar 4 jam mungkin bisa diganti. Antara 4 sampai 6 jam deh gitu. Jadi 4 Jangan sampai terlalu 6 jam lama. tuh harus regularly diganti gitu ya, Iya. Dok ya. Karena masker bedah aja tuh bisa kita pakai paling lama 6 jam. Itu yang filtrasinya baik. Untuk yang kain juga tentunya harus kita ganti. Kemudian cara penggunaannya juga kita lihat ada yang ear loop ya. Ear loop itu kan dia mass production. Jadi harus disesuaikan juga. Cukup nggak untuk kita? Terlalu kencang nggak? Karena kalau tidak pas dengan bentuk muka, ya ukurannya tidak pas, bisa terlalu kencang. Di sini biasanya suka bisa ada gesekan di hidung, di pipi, kemudian di telinga, dan itu untuk orang yang dermatitis atopik itu bisa sangat mengganggu dan menyebabkan iritasi. Gitu. Cara pencucian masker itu juga harus diperhatikan. Jadi untuk yang dermatitis atopik biasanya udah tahu nih untuk nyuci baju deterjennya digunakan yang lembut dan harus dicuci sampai air cuciannya jernih, kemudian tidak menggunakan pelembut, pewangi dan macam-macam. Untuk masker pun sama, jadi dicuci dengan pencuci yang lembut dan sampai air cuciannya jernih. I see. Jadi kalau memang kita memiliki atopik tuh memang lebih ekstra lah ya perawatan atau treatmentnya gitu ya, Dok ya, biar efeknya tuh nggak terlalu parah lah ke kulit gitu ya. Oh, saya pernah dapat pasien loh Mbak Nurul. Jadi dia bermasalah, ternyata dia pakai masker dan maskernya nggak dicuci. Jadi mungkin bagi yang berpikir bahwa masker itu habis dipakai bisa disimpan atau hanya dijemur tidak dicuci, itu masker harus dicuci ya. Harus dicuci 4 sampai 6 jam tadi ya, Dok ya, infonya ya. Iya. Jadi kalau perginya lama nih, misalnya jam kerjanya agak panjang, bawa aja masker cadangan. Kalau dia belum, misalnya baru 2 jam, tahu-tahu bersin atau batuk basah, langsung diganti supaya ya fungsi perlindungannya juga tetap baik. Oke, Dok. Dok, sorry, tadi kembali ke cleansing gitu ya. Kan kita tuh banyak yang mengikuti namanya double cleansing. Nah, dalam the new normal ini, apakah tetap perlu untuk melakukan double cleansing, Dok? Jadi kalau misalnya tadi disarankan 3 kali, meaning kita 6 kali gitu kan ya, dalam sehari melakukan cleansing gitu. Apa itu baik, Dok, untuk tetap dilakukan? Enggak. Karena gini, kalau kulit kita itu kan punya pengaturan untuk keseimbangan di dalam kulit itu sendiri ya. Kalau kita terlalu sering mencuci, jadi keseimbangannya itu terganggu. Mungkin minyaknya jadi banyak berkurang, kulit akan berpikir bahwa ini saya kurang minyak, jadi saya harus produksi lebih banyak. Jadi efek yang keterbalikan dengan tujuan kita itu malah mungkin terjadi. Jadi bukan digandakan jumlahnya, tapi memang lebih sering sesuai kebutuhan. Untuk yang aktivitasnya normal, 3 kali sehari cukup. Jadi pagi, siang, malam sebelum tidur. Tapi mungkin ada juga yang gemar berolahraga, sehingga sore-sore dia udah keringetan, kotor lagi, berminyak. Itu boleh cuci muka lagi. Jadi sesuai kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan ya, Dok ya. Nah, kalau tadi terkait dengan penggunaan masker nih, Dok, terutama untuk kalau jenisnya itu combination to oily lah ya, Dok ya. Itu teman saya ada beberapa yang komedo putih atau hitamnya itu jadi makin banyak. Itu sebabnya apa ya, Dok ya? Apakah memang karena jadi lebih banyak di daerah masker ya? Yes. Yang ketutup masker, iya. Betul. Itu memang salah satu keluhan yang bisa timbul pada kulit yang cenderung berkomedo atau berjerawat. Karena daerah yang tertutup masker itu, seperti tadi saya katakan, sirkulasinya kurang baik kan. Dia tertutup, dengan dia tertutup, otomatis daerah tersebut jadi lebih berkeringat, lebih lembab, dan kelenjar minyaknya juga jadi lebih aktif, sehingga minyak yang diproduksi lebih banyak. Dengan demikian, kalau misalnya porinya tersumbat, ya kalau porinya tersumbat, aktivitas kelenjar minyaknya tinggi, minyaknya nggak bisa keluar nih, karena dia kesumbat di dalam jadi terbentuk komedo.
gitu. Karena I itu see. disarankan untuk tetap rajin cuci muka, apalagi sekarang ketutup masker. Oke. Jadi memang rajin cuci muka itu adalah kunci ya, Dok ya. Gitu. Dan ini Jadi sering kalau di-overlook oleh orang. Jadi maksudnya ya, sering dianggap kurang penting gitu. Yang penting pakai obat-obatan gitu. Padahal sebenarnya ini salah satu kunci yang penting untuk perawatan kulit. I see, Dok. Jadi memang cleanser itu doing cleansing itu memang sangat penting ya, Dok ya. Nah, Iya. tadi kalau melanjutkan obrolan tentang acne gitu ya, di bagian Mm-mm. area yang tertutup masker. Nah, ini kita sekarang belakangan ini sering mendengar namanya maxne gitu, Dok. Jadi masker yang disebabkan oleh acne yang disebabkan oleh penggunaan masker gitu ya, Dok ya. Apakah ini jenis acne yang baru atau sebenarnya itu acne yang sama aja gitu sama acne yang dulu pernah kita tahu gitu, Dok? Ya, sebenarnya mekanismenya sama untuk akne. Jadi bukan jenis akne baru atau mungkin bukan jerawat tapi yang mirip jerawat tuh bukan. Jadi dia sama seperti jerawat biasa. Mekanisme pembentukannya pun sama. Ada Sama. produksi kelenjar minyak yang berlebih, ada penyumbatan pada pori-pori, ada minyak yang tertahan di dalam kulit yang kemudian meradang dan ada peranan bakteri di situ. Nah, cuman kenapa jadinya di daerah yang tertutup masker sama dengan cerita si komedo tadi gitu. Jadi karena mekanisme itu lebih meningkat di daerah yang tertutup masker sehingga jadi banyak yang timbul di daerah yang tertutup masker tersebut. Masker. I see. Ada nggak sih, Dok, skincare atau ingredients yang yang lebih baik digunakan gitu ya untuk orang yang memang oily, combination to oily atau acne prone skin gitu, biar maxmi ini bisa at least kemungkinannya tuh lebih kecil lah, Dok, gitu. Ingredients tertentu mungkin, Dok, yang sebaiknya digunakan? Ya, untuk keluhan seperti ini sebenarnya treatmentnya atau pencegahannya itu sama dengan kita mengobati kulit yang berjerawat. Sampai saat ini obat yang digunakan, tapi ini obat yang dari dokter ya, yang bisa digunakan itu adalah yang mengandung tretinoin gitu. Jadi obat oles yang mengandung tretinoin gitu, yang digunakan pada malam hari. Oke, tapi kalau skincare-nya, Dok, skincare pada umumnya gitu, Dok? Pada umumnya sabun cuci muka, sabun untuk cleansernya tentunya pilih yang untuk wajah oily. Ya, kemudian untuk krim malam tadi yang saya katakan mengandung tretinoin atau bisa juga retinol gitu ya dan sejenisnya. Kemudian kita lihat lagi untuk jerawatnya harusnya dikasih obat jerawat yang biasa ditotol gitu, kandungannya bisa macam-macam, ada yang antibiotik, ada yang antibakterial gitu ya, antiinflamasi untuk jerawat. Kemudian bisa juga digunakan untuk yang khusus daerah masker. Kalau untuk jerawatnya sendiri perawatannya sama seperti jerawat biasa, tapi untuk yang kadang-kadang nih pada saat menggunakan masker timbul jerawat, tapi juga kombinasi sama misalnya iritasi karena maskernya, karena gesekan atau tekanan, itu bisa dioleskan pelembab, tapi pilih yang ditujukan untuk kulit yang berminyak atau berjerawat. Gitu. Oke, jadi penggunaan pelembab itu juga tetap perlu untuk dilakukan ya, Dok ya? Perlu, tapi kita lihat tiap kasus ya, jadi case by case, nggak semua harus pakai pelembab. Kita lihat kalau keluhannya hanya jerawat, tidak ada masalah dengan iritasi atau gesekan atau alergi terhadap masker, kita nggak perlu gunakan tambahan terapi yang lain gitu. I see. Nah, kalau kita udah mulai beraktivitas keluar, itu kan sebenarnya sangat disarankan untuk menggunakan sunscreen ya, Dok ya. Nah, dengan adanya penggunaan masker plus sunscreen, itu efeknya akan seperti apa, Dok? Dan apakah orang yang kulitnya cenderung berminyak itu tetap disarankan untuk menggunakan sunscreen juga, Dok? Oke, kita lihat nih, dia expose pada matahari gimana gitu. Kadang-kadang sebenarnya ini orang pergi kerja juga cuma di mobil, yang dia duduk di belakang, yang nggak kena matahari sama sekali, begitu turun langsung lobby, langsung kantor. Iya. Pada orang-orang seperti itu, kalau kulitnya cenderung berjerawat, tidak usah pakai sunscreen, tidak apa-apa. Tapi misalnya nih kulitnya nggak bermasalah nih ya, dia expose dengan matahari gitu. Jadi
tetap disarankan untuk pakai sunscreen. Tapi pakai sunscreen pun ada caranya nih, bukan sembarang pakai. Jadi gunakan sunscreen itu 30 menit sebelum kena matahari. Ya, jadi dioleskan dulu. 30 menit sebelum kena matahari. Habis itu keluar, nyampe kantor, ya kan? Sampai kantor pasti stay di dalam gedung, nggak keluar-keluar. Ya kan? Sampai kantor, si sunscreen ini kan udah nggak kita butuhkan. Kita tidak expose lagi ke matahari. Jadi baiknya sampai kantor cuci aja sunscreen-nya supaya ya karena kita udah nggak expose matahari dan kita memperkecil kemungkinan untuk sunscreen ini jadi menyumbat pori-pori. Gitu. Ya, understood dok. I see. Ini ada pertanyaan dari Angela. .ina.wijaya. Dok, gimana ya cara mengatasi kalau mukanya justru jadi berminyak di dahi atau di bagian muka yang nggak ketutup masker, dok? Jadi ini justru kebalikannya, nggak ketutup masker jadi berminyak gitu ya. Padahal saya harus tahan menggunakan masker sekitar 10 jam karena banyak komunikasi dengan orang lain. Jadi memang kerjanya dia outdoor lah, dok. Gitu. Ya, gimana cara mengatasinya? Jadi ini kan minyaknya justru daerah dahi ya. Ya, betul. Jadi mungkin, ya ini mungkin Mbak Angela ya tadi ya? Yes, Angela, betul. Halo Mbak Angela, mungkin juga Mbak Angela atau teman-teman yang lain juga udah tahu bahwa kita punya yang namanya T-zone. T-zone tuh dahi, hidung, sampai dagu ini yang bentuk huruf T besar ya. Itu adalah, kenapa sih sering disebut-sebut T-zone? Sebenarnya di T-zone itu adalah daerah yang aktivitas kelenjar minyaknya tinggi. Jadi wajar kalau daerah itu adalah daerah yang paling berminyak atau mudah timbul jerawat gitu. Sehingga untuk Mbak Angela ini perawatannya sama seperti biasa yang kulitnya berminyak. Nah, untuk minyak ini kalau kita mau mengurangi berminyaknya pasti kita harus mengurangi produksinya. Gitu. Dan untuk mengurangi produksi mungkin dibutuhkan obat yang harus diminum atau obat oles yang mengandung tretinoin yang tadi saya sebutkan. Gitu. Tentunya kalau obat oles kita butuh waktu untuk dia nggak langsung akan hilang minyaknya, tapi butuh waktu untuk obat ini bekerja jangka panjang sehingga aktivitas kelenjar minyaknya agak berkurang. Dan yang penting lagi, memang ini minyak akan terus diproduksi, tapi juga penting untuk membersihkan minyak yang sudah diproduksi dan menempel di permukaan kulit gitu. Jadi untuk cuci mukanya lagi jangan lupa. I see. Jadi pertama cleansingnya, kedua menggunakan obat dari dokter yang tadi disebutin ya dok ya, atau penggunaan skincare yang memang fungsinya untuk mengurangi produksi sebum atau memberikan kualitas sebum yang baik mungkin gitu ya dok ya? Ya betul. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Ini dari Rombeng. Ini pertanyaannya untuk saya dok. Pelembab bioderma untuk kulit kombinasi yang mana ya mbak? Untuk kulit kombinasi kalian bisa pakai Hydra Bio Gel Cream, itu moisturizer kita. Kemudian khusus untuk area T-zone yang tadi dokter sempat bilang ya bahwa produksi minyaknya biasanya berlebih, itu kamu bisa pakai Sebium Matte Control yang memang fungsinya untuk meregulasi produksi sebum. Jadi pertama produksinya dikontrol, kedua kualitas sebumnya juga diperbaiki gitu. Gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada yang nanya, kebanyakan memang tentang cleanser nih dok. Apa cleanser yang aman? Apakah benar yang tidak terlalu banyak busanya dok? Ya, jadi kita dalam memilih cleanser ini baik untuk wajah juga untuk sabun mandi untuk tubuh ya, untuk kulit tubuh. Kita pilih yang tidak mengandung deterjen. Biasanya deterjen itu kalau di kemasan dia tulisnya soap. Jadi bisa ya soap free gitu. Jadi deterjen ini yang membuat berbusa gitu. Tapi deterjen ini juga memiliki sifat mencuci
lemak-lemak alami kulit kita. Padahal kita butuh lemak alami yang ada di tubuh untuk menjaga integritas kulit kita. Jadi untuk menjaga kulit kita tetap tertutup sehingga cairan atau air yang terkandung di dalam kulit kita tidak mudah menguap. Pada saat itu terangkat lemaknya, tentunya perlindungan kulit jadi kurang baik sehingga kelembapan yang sudah ada di dalam tubuh kita ini mudah menguap dan benda-benda yang menyebabkan iritasi atau alergi dari luar lebih mudah masuk ke dalam kulit. Gitu. Jadi memang betul cleanser yang baik lebih dipilih yang tidak berbusa kalau dipakai. Ya, atau busanya sedikit gitu ya dok ya. Iya. I see. Ini ada juga pertanyaan, dok apa sih perbedaan antara cleanser yang bentuknya foam, gel, dan yang creamy dok? Bentuk foam, gel, dan creamy. Ya. Oke. Kalau menurut saya ya sebenarnya ini antara foam, gel, creamy ini nggak ada perbedaan efektivitas. Jadi ini semua tergantung dari bahan. Ya, tergantung dari bahan aktifnya apa. Kemudian lebih ditujukan untuk kenyamanan penggunanya ya. Gitu. Jadi ada yang lebih suka foam, ada yang lebih suka krim gitu. Jadi untuk efektivitasnya sendiri tetap tergantung dari bahan aktif karena sabun ini kan dia bukan bahan yang kita harapkan untuk menyerap. Jadi dia hanya mencuci di permukaan gitu. Oke dok. Nah kalau ngomongin tentang new normal itu kan nggak jauh-jauh dari namanya sering-sering cuci tangan gitu ya dok ya. Iya nah, betul. Apakah untuk mencuci tangan itu dibutuhkan sabun yang antibakterial dok? Dan apakah sebenarnya sabun antibakterial ini berbeda dengan sabun lainnya atau sabun biasa gitu dok? Oke, jadi untuk cuci tangan boleh pakai sabun apa saja, tidak harus antibakterial. Gitu. Karena sabun biasa itu sudah membersihkan kotoran, lemak-lemak, bakteri yang ada di permukaan kulit. Untuk sudah mengangkat benda-benda itu dari permukaan kulit. Dan kalau kita mau ngomong spesifik tentang coronavirus gitu ya, sekarang kan kita lebih sering cuci tangan tentunya untuk menghindari infeksi atau pajanan dengan coronavirus ya. Kalau kita ngomong spesifik dengan coronavirus itu sendiri sebenarnya badan virusnya itu dibungkus oleh lapisan yang larut lemak. Jadi sabun itu kan mencuci lemak. Jadi kalau kita cuci tangan dengan sabun biasa pun virusnya sudah rusak gitu. Asal kita cuci tangan dengan cara yang benar dan waktunya juga cukup 20 detik. 20 detik dan dengan cara yang benar ya dok ya. Cara yang benar. Udah tahu kan semua pasti ya. Ya, ya. Tapi ini aku dengar nih dok dari beberapa dermatologis gitu ya bahwa penggunaan sabun antibakterial terlalu sering gitu ya, itu justru drying kulit dok. Jadi misalnya kalau aku atopi itu malah jadi kambuh gitu, merah di mana-mana, iritasi. Itu benar dok? Bisa seperti itu karena sabun antibakterial umumnya gitu karena kandungan antibakterialnya dia memiliki sifat seperti yang tadi saya katakan dia mengangkat lapisan lemak yang alami yang harusnya ada di kulit yang merupakan perlindungan kulit. Jadi itu yang menyebabkan kalau dipakai terlalu sering itu justru menjadi lebih kering, kemudian yang punya keluhan dermatitis atopik atau hand dermatitis itu justru bisa kambuh. Gitu. I see, dok. Nah, ini juga ada yang nanya dari Shifas 266. Bagaimanakah perawatan kulit yang tepat untuk remaja di masa karantin, dok? Apakah di usia dia yang 14 tahun itu tetap membutuhkan namanya serum, toner, masker itu udah perlu belum sih dok? Gitu. Oke, sebenarnya kalau lihat usianya, kita lihat kondisi kulitnya pada saat itu. Apa yang dia butuhkan gitu. Tentunya biasanya nih orang tua tidak mau membuat anaknya terpajan dengan kosmetik atau terapi terlalu dini. Tapi kita lihat kebutuhannya. Apa? Ada keluhan atau tidak? Kalau tidak ada keluhan, sebenarnya kita nggak perlu ngasih macam-macam. Cukup dia rajin cuci muka, gitu ya. Kalau dia kena matahari,
kasih sunscreen sesuai dengan aturan yang baik gitu ya. Jadi tidak seharian pakai sunscreen. Tapi lihat lagi, biasanya umur-umur segitu ada yang sudah mulai jerawatan gitu ya, atau komedoan, atau mukanya berminyak gitu. Nah, itu mungkin sudah dibutuhkan terapi. Jadi pengobatan untuk mengatasi keluhannya saat ini dan untuk mencegah supaya keluhannya tidak berlanjut. Tapi untuk toner, serum, masker itu sebenarnya lebih bersifat additional seperti serum atau masker itu. Untuk anak remaja saya lebih lihat kebutuhannya apa. Jadi harus case by case juga nih. Gitu. Mungkin lebih baik kalau dikonsultasikan dengan dokter kulitnya. Oke, jadi memang skin treatment atau skincare itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kulit ya dok ya. Dan kita harus konsultasi dengan dermatologis untuk tahu bahwa kulit kita udah harus treatment ini atau harus skincare, harus perlu penggunaan skincare tertentu gitu ya dok ya. I see. Oke, sebentar bro, aku cari lagi pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada dari Mulyana Yuli. Istilah dari purging itu gimana ya dok? Dan beda nggak sih purging sama breakout? Kebanyakan gitu kan ya dok ya? Purging sama breakout sebentar ya. Saya tuh lupa ya, purging itu apa ya? Boleh kita ini dulu nggak? Boleh nanti kita get back dengan jawaban itu ya dok ya. Oke. Ada pertanyaan dari G Faiz nih dok. Dok, apa bahan tretinoin itu aman untuk digunakan dalam jangka waktu panjang, dok? Tretinoin aman. Jadi gini, tretinoin itu sebaiknya digunakan dengan pengawasan dokter ya. Gitu. Biasanya juga kalau tretinoin tuh biasanya diresepkan oleh dokter. Gitu. Jadi kita lihat lagi gitu. Memang ada orang-orang yang butuh penggunaan tretinoin ini dalam jangka panjang. Tapi ada juga yang setelah pengobatan sekian lama, misalnya berapa bulan atau berapa tahun gitu, dia keluhannya membaik. Kemudian dia cuma butuh maintenance yang tidak seagresif untuk pada saat pengobatan. Gitu. Oke, jadi sebenarnya basically aman lah ya dok, tapi tetap harus dikonsultasikan dengan dokter gitu ya. Iya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Heni Sibarani nih dok. Dok, bagaimana kita bisa membedakan antara kondisi kulit kita itu tidak cocok dengan suatu produk atau dia sedang mengalami purging dok? Nah ini agak sulit ya kalau untuk tidak cocok karena gini, untuk ketidakcocokan, misalnya dia alergi gitu ya, kita kan nggak bisa prediksi ya. Jadi mungkin gini, dilihat kalau misalnya dia udah pakai beberapa produk dengan bahan aktif yang sama dan menimbulkan keluhan yang sama, mungkin dia memang alergi dengan bahan aktif itu gitu. Jadi memang harus dilihat beberapa waktu lah ya dok ya untuk tahu bahwa dia memang cocok gitu ya dengan ingredients tersebut. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok dari Livia. Dok, wajah saya banyak komedo, sedangkan wajah saya itu sebenarnya cenderung kering. Apa perlu menggunakan scrub dok? Gini, kalau saya kalau di klinik ya, saya sebenarnya tidak menyarankan penggunaan scrub gitu. Jadi karena untuk yang memiliki keluhan komedo, jerawat, biasanya saya berikan terapi tretinoin topikal gitu. Dan dengan terapi tersebut komedo juga teratasi gitu. Kalau ini tidak berobat ke klinik gitu ya, tidak berobat ke dokter kulit, mau mengobati sendiri, mau gini, kita lihat deh, boleh dicoba scrub, cuman harusnya komedo itu kan ada ya di dalam, dengan scrub untuk komedo yang dalam, yang putih terutama, kelihatannya tidak akan teratasi dengan scrub. Untuk komedo yang hitam yang sudah hampir keluar, mungkin bisa dengan scrub, tapi hati-hati juga pada saat scrub, ini kan manual ya, jadi juga terpengaruh oleh tekanan tangan pada saat melakukan scrubbing. Itu harus hati-hati juga, jangan sampai nanti kulitnya malah jadi lecet atau iritasi.
I see, Dok. Nah, Gitu. untuk melakukan scrubbing itu amannya itu berapa kali ya, Dok? Seminggu atau dalam sebulan tuh amannya berapa kali ya, Dok, dilakukan? Tergantung scrubnya gitu. Biasanya tiap tiap apa namanya tiap produk itu dia udah memberikan panduan. Ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, ada yang tiap 3 hari gitu. Jadi itu tergantung jenis scrubnya masing-masing. Untuk amannya ikuti panduan di tiap produk aja. I see. Oke, Dok. Nah, ini Mm-mm. aku mau ngobrol sedikit nih, Dok. Boleh. Dalam memasuki era new normal ini gimana, Dok? Apakah pasien eh, sekarang makin banyak atau memang pasien tuh lebih lebih berhati-hati lah ya untuk keluar, jadi belum sebanyak itu gitu pasien yang datang ke klinik, Dok? Gimana situasi Eh, pasien saat ini di klinik gitu, Dok? Kalau yang datang ke klinik, eh, kelihatannya gini, cukup banyak karena ini kan sempat tertunda lama nih. Klinik sempat Iya, tutup lama dari bulan apa tuh? Maret Februari ya, Dok mungkin ya. ya, Februari, Februari Maret. Maret ya. Maret. Terus buka juga dengan jam yang terbatas gitu. Jadi kalau dilihat keseluruhan mungkin lebih sedikit, tapi kalau dilihat per jam prakteknya bisa bisa lebih banyak karena pasien yang numpuk itu sekarang setelah kita mulai praktek lagi, pasien jadi yang udah nunggu lama kan udah langsung daftar-daftar tuh. I Mm-mm, see. Jadi justru makin banyak gitu. atau membludak karena mereka udah nggak sabar gitu ya untuk konsultasi Iya. sama dermatologis gitu ya, Dok ya. Nah, Tapi kalau ada boleh juga tahu yang, untuk ah, ya. gimana, Dok? Sorry. Ya, terus Mbak, enggak, tapi ada juga yang memang pasien memang lebih berhati-hati ya. Jadi banyak juga yang memilih untuk konsultasi online lewat WA atau WhatsApp. Zoom gitu. I see. Nah, untuk keluhan nih, Dok, maksudnya untuk Ya. waktu kita atau klinik udah mulai mulai normal gitu ya beroperasi, Mm-mm, apakah mm-mm. keluhan pasien yang datang itu berbeda gitu, Dok, dengan sebelum adanya COVID ini gitu? Jenis keluhannya? Eh, Ya, kurang lebih sama, tapi memang pasien yang mengeluhkan tangan iritasi, merah, agak bengkak, luka karena terlalu sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer itu lebih banyak gitu. Dan keluhan yang tadi pakai masker itu juga ada Hmm, gitu. aku Selain dengar itu tuh sama, mm-mm, kurang lebih sama ya, Dok ya. Karena aku dengar dari kurang lebih beberapa sama. dermatologis tuh sebenarnya pasien yang paling banyak berkunjung ke dermatologis itu adalah pasien yang dengan problem acne gitu, Dok. Iya betul. Gitu ya. Dari kalau di Senopati Skin Center kan memang kebanyakan kasusnya acne ya. Jadi yang Mm-mm. datang juga itu pasien baru maupun pasien lama yang sudah menunggu untuk bisa kontrol gitu. Iya, I see, Dok. Mbak Nurul, sorry Um, tadi ada pertanyaan soal purging sama apa ya? uh, Perjing dengan kalau kita nggak cocok dengan suatu produk tertentu, nah itu ngebedainnya gimana ya, Dok? Oh, kalau nggak salah sama breakout Oh tadi ya. iya, sorry, Dok. Iya, benar-benar. Perjing dan breakout itu bedanya apa? Benar-benar. Sorry. Sebenarnya gini, istilah purging itu kan dipakai kalau orang habis pakai produk kosmetik terus jadi timbul keluhan gitu ya, Ya. bisa jerawat lah, bisa apa segala Mm-mm. macam. Nah, itu yang tadi untuk alergi agak sulit memang bedainnya gitu, karena sama pada saat habis pakai kan timbul gitu ya. Tapi kalau breakout itu Mm-mm. bisa tidak dipengaruhi oleh produk kosmetik saja, tapi bisa juga dengan dengan penyebab-penyebab yang lain gitu. Misalnya dengan aktivitas atau perubahan pola tidur, perubahan pola makan, perubahan treatment pada wajah itu juga bisa gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya yang paling penting adalah mengatasinya segera. Semuanya itu harus diatasi dengan Harus segera. Kalau diatasi segera. purging atau nggak cocok atau alergi, tentunya obatnya harus di stop. Kalau breakout, ini obat udah dipakai lama, tentunya kita nggak berpikir ini purging atau alergi dengan produk yang dipakai ya, karena memang sudah biasa lama dipakai gitu. Jadi kita lebih berpikir breakout. Yang paling penting adalah segera diatasi supaya masalahnya tidak berlanjut. I see. Jadi memang harus ditangani segera lah ya, Dok, agar masalahnya tidak berlanjut tadi yang dokter bilang. Sebentar, Dok. Ini ada pertanyaan dari Veronik Kristi, Dok. Dok, kenapa saat saya haid saya sering timbul ruam seperti bentol, tapi setelah selesai
Oh, tapi setelah selesai timbul bekas hitam. Lalu apa yang harus saya gunakan dan apakah saya butuh perawatan khusus, Dok? Oke. Bentol itu kita Jadi sebelumnya dia istilah ruam. medisnya urtikaria ya. Ruam bentol kan ya? Ya, ya. Atau gini, mungkin sebenarnya nih kalau dikatakan, kalau diceritain kan agak sulit ya kalau kita tidak kalau kita tidak melihat keluhannya langsung. Jadi mungkin gini, berarti ini ada keluhan yang timbul pada saat haid gitu ya. Berarti nih ada sesuatu yang timbul yang dicetuskan oleh siklus menstruasi nih kemungkinan gitu. Jadi kalau saran saya sama Mbak Veronica, coba deh dicek pada saat haid dan keluhannya timbul, coba cek ke dokter supaya bisa diidentifikasi ini sebenarnya apa sih masalahnya gitu. Apakah ruam apakah dermatitis atau urtikaria gitu. Karena untuk bisa mengatasi dengan tepat harus ada diagnosis yang tepat. Jadi harus dilihat dulu gitu. Dan kalau ini udah tiap haid timbul, memang saya rasa harus berobat karena ini sesuatu yang rutin ya timbul yang dicetuskan oleh haid terjadi ya, tadi. Dok ya. I see. Oke, Dok. Aku mau sharing sedikit nih, Dok. Belakangan ini NAUS Indonesia, mother company of Bioderma lah ya, Dok ya. Itu kita lagi melakukan ecobiology. Jadi kita tuh terus mengkomunikasikan tentang filosofi kita, yakni ecobiology, di mana kita menginformasikan pada publik bahwa produk-produk yang kita miliki itu tujuannya adalah untuk membantu kulit untuk agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya, karena beberapa artikel yang kita baca bahwa kulit itu sebenarnya terus beradaptasi dengan lingkungan, gitu, Dok. Pendapat dokter tentang hal itu bagaimana sih, Dok? Dan bagaimana sebenarnya kulit itu terus beradaptasi dengan lingkungan, itu bagaimana mekanisme atau sistemnya? Mungkin dokter bisa sharing ke kita, Dok? Sebenarnya secara umum ya, kulit kita itu pasti beradaptasi. Bisa dilihat seperti gini deh, kita luka gitu ya, atau kita luka kemudian dijahit, bekas jahitannya habis jahitan dilepas ada, tapi lama-lama dia akan menyesuaikan gitu, sehingga nanti sembuhnya akan rata lagi gitu. Atau kita lihat perubahan cuaca misalnya gitu. Kadang ada yang ngerasa nih kalau musim kemarau kering sama musim hujan itu beda gitu. Kulit itu, tubuh kita sebenarnya punya mekanisme pertahanan tubuh, punya mekanisme untuk membuat setting dirinya supaya lebih sesuai dengan lingkungannya. Itu secara umum kan makhluk hidup sebenarnya seperti itu. Kulit juga seperti itu. Jadi dengan adanya perubahan cuaca misalnya, dia akan menyesuaikan, dia bukan hanya kulit sih, tapi seluruh tubuh kita akan menyesuaikan dengan ya. I see, Dok. Oh iya, aku juga mau infoin ke teman-teman kita yang hari ini join live. Kita akan pilih the best 3 questions untuk nanti dapat produk dari Bioderma. Jadi stay tune sampai live ini selesai, karena kita akan umumin siapa sih the best 3 questions itu ya, Dok ya? Ya. Gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Dari Raisani Sari. Dok, bagaimana treatment yang baik pasca lepas dari krim dokter? Untuk kulit berminyak cenderung berjerawat, sebelumnya membaik setelah treatment, saya berhenti sesuai arahan. Nah, bagaimana selanjutnya, apa yang harus dilakukan, Dok? Oke, jadi sebenarnya ini kan udah berhenti sesuai arahan. Untuk sekalian nih, untuk yang lain yang belum berhenti sesuai arahan, jadi jangan, kalau udah perawatan di dokter, jangan langsung stop. Begitu bagus, stop. Jangan, karena kulit itu kulit itu yang ada di tubuh kita sekarang, itu nanti dia akan regenerasi. Jadi di lapisan bawah akan dibentuk sel kulit baru yang nanti dia akan naik, tambah tua, tambah naik, dia akan jadi kulit mati dan dibuang. Sehingga kalau kita rawat saat ini bagus, kemudian kita stop mungkin beberapa bulan ke depan, kulit kita akan sudah berganti dengan kulit baru yang belum dirawat, sehingga dapat timbul keluhan yang sama gitu. Jadi kalau mau stop, bilang sama dokter, saya pengen stop, gimana, nanti akan diarahkan, mungkin pelan-pelan gitu. Jadi misalnya tadi pakainya krim banyak, agak dikurangi, atau lebih dikasih interval gitu. Kemudian kalau sudah stop sama sekali, kemudian perawatannya sudah benar,
Berarti memang ada jenis kulit yang secara genetik akan memiliki kecenderungan untuk memiliki masalah tersebut yang memang harus terus-menerus dirawat gitu. Paling tidak ada perawatan maintenance-nya gitu. Beda lagi kalau yang memang misalnya hanya terpengaruh oleh hormon gitu. Selesai perubahan hormon, dia tidak memakai perawatan kulit dengan perawatan biasa, cuci muka yang rajin gitu ya, dan perawatan yang bukan dari dokter, itu bisa tidak ada keluhan, itu bisa dilanjutkan. Oke, jadi itu adalah tips dari dokter untuk bisa lepas dari krim dokter yang aman ya dok ya, gitu. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Irianti. Dok, aku mau tanya caranya menghilangkan muka yang merah atau terbakar karena terkena sinar matahari. Gitu, gimana ya dok ya? Mungkin ini kalau tiba-tiba merah banget gitu ya dok ya, habis sunburn gitu ya. Biasanya kalau dokter lihat gitu ya, lihat tingkat keparahannya. Kalau cukup parah, mungkin kita akan memberikan krim yang anti iritasi yang mengandung steroid. Tapi kalau misalnya nggak terlalu parah, misalnya nih lagi pergi dan nggak bisa berobat, bisa digunakan obat-obatan atau terapi oles yang sifatnya soothing seperti aloe vera dan sejenisnya. Kalau di tempat-tempat liburan ya biasanya di toko-tokonya suka dijual tuh krim apa yang untuk sunburn yang kandungannya emang bahan-bahan yang soothing gitu. Nah ini kalau aku misalnya dok ya memang sunburn terus lagi nggak bisa untuk beli produk apapun lah ya dok di luar gitu ya, termasuk menggunakan aloe vera itu, apakah menggunakan air dingin membilas muka dengan air dingin itu bisa membantu dok? Bisa, jadi gini, abis kena sunburn, balik langsung kasih air dingin. Jadi tujuannya bukan untuk mengatasi sunburnnya, tapi menurunkan suhu secara cepat, supaya prosesnya tidak terus berjalan, gitu. Siap. Oke dok, ini aku mau jawab pertanyaan dari G-Vice dulu dok. Apa bioderma aman untuk ibu hamil dan apa saja rangkaian untuk kulit sensitif? Seluruh produk bioderma ini hypoallergenic gitu ya, tapi memang kita sarankan untuk kembali berkonsultasi dengan dokter keobjinnya atau ke dermatologisnya masing-masing gitu ya. Nah kemudian khusus untuk kulit rangkaian untuk kulit sensitif bisa pakai produknya dari Sensibio yang cap atau yang warna produknya pink. Ini khusus untuk kulit sensitif gitu ya. Gitu terus. Dok nanya, kenapa dengan produk free paraben nggak bisa cocok di semua kondisi kulit? Apakah berdasarkan komposisinya aman, dok? Ini apa nih? Kenapa free paraben? Iya, harusnya itu aman. Tapi untuk cocok tidaknya mungkin bukan berhubungan dengan tidak adanya paraben, tapi mungkin bahan-bahan lain yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi mungkin untuk tips ya, kalau mau pilih sunscreen, yang baik pilih yang broad spectrum. Jadi perlindungannya terhadap UVA dan UVB. Kemudian untuk UVB sendiri, pilih bahannya yang sifatnya fisik, perlindungannya fisik. Kalau dilihat bahannya, biasanya namanya titanium oxide sama zinc oxide sama titanium dioxide. Itu tuh bisa dilihat tuh. Kalau bahan-bahan yang chemical, yang perlindungannya chemical gitu ya, biasanya dia lebih prone untuk menimbulkan iritasi gitu. Jadi mungkin bukan karena parabennya, bukan karena tidak ada parabennya, tapi karena bahannya atau bukan bahan aktif tapi bahan tambahan yang ada di produk itu. I see. Oke, dok. Sebentar. Oke. Ini ada pertanyaan dari Intan. Hai Kak, untuk produk Bioderma Sebium Lotion, aku lihat ada di ingredients ada fragrance-nya, sedangkan fragrance dan alkohol sendiri itu tidak baik untuk kulit. Itu gimana ya? Ya, jadi di Sebium Lotion ini ada fragrance-nya tapi sedikit. Itu bisa dilihat dari di belakang di ingredients-nya, itu fragrance-nya berada di list yang belakang. Itu artinya prosentasenya sedikit dan produk ini tidak mengandung alkohol ya, jadi aman. Gitu.
gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok dari Henny. Dok, kulit saya berminyak dan sensitif. Saya pernah pakai produk yang klaimnya untuk kulit sensitif, tapi kulit saya jadi terasa kering. Itu gimana ya dok? Oke, salah satu kadang-kadang gini, kadang-kadang ada kulit yang sangat sensitif, jadi pakai produk cleanser apapun jadinya lebih kering. Kalau saya suka menyarankan untuk pakai spring water. Jadi setelah cuci muka, basah kan, dikeringkan, disemprot dengan spring water. Setelah itu kalau dibutuhkan bisa digunakan pelembab untuk kulit yang sensitif juga. Gitu. Jadi penggunaan facial mist ya dok ya. Kita ada ini dari Ya. Beauty. Ini ada facial Ya, seperti mist-nya, itu. jadi digunakan ini gitu ya, biar nggak terlalu sensitif kulitnya gitu ya dok ya, untuk soothing gitu ya ininya fungsinya. Oke dok, ini kayak kita udah menjelang akhir sesi. Aku akan umumin beberapa pemenang yang berhak untuk mendapatkan produk dari Bioderma. Dok, tadi ada the best 3 questions. Ada dari Hawia Renitu, itu yang pertama. Kemudian @angelainge.wijaya. Yang ketiga adalah @g.pais. Nanti kita akan reach out kalian lewat direct message untuk detailnya. Dok Olivia, saya mau ngucapin makasih banyak udah join IG Live Bioderma. Ya, sama-sama. Semoga sharing kita malam ini bermanfaat ya dok ya. Tadi banyak yang bilang sih ini berfaedah gitu. Terima kasih dok. Selamat untuk yang menang tadi 3 ya. Yes, terima kasih dokter udah sharing knowledge ke kita semua ya dok. Semoga kita bisa melakukan konsultasi lebih lanjut nanti ke depannya. Dan tetap sehat ya dok. Iya, sama-sama ya. Terima kasih juga Bioderma yang udah bikin acara ini. Semoga bermanfaat untuk semua yang menonton. Yes. Amin. Thank you dok. Selamat malam. Selamat malam Semuanya. Terima kasih udah join live kita.